Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir duduk di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang berpuasa pada hari Asyura tadi ini diterima amal solehnya dan dihapuskan segala dosa-dosanya tahun yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan maghrib hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah pada masalah yang ke-16. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai membahas pada masalah yang ke-15. Sekarang kita masuk masalah yang ke-16. Disebutkan pada masalah yang ke-16 ini, i'tiyaduhum amma atahum minallahi bi kutubis syihr. Mereka berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Ini diantara prinsip orang Yahudi, orang jahiliyah. Jadi mereka itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, di antara prinsipnya atau di antara yang biasa mereka lakukan, mereka meninggalkan kitab yang Allah turunkan untuk mereka, lalu berpaling kepada yang lain. Kalau di sini katakan mereka berpaling kepada mempelajari kitab-kitab sihir, dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Nah, mana dalilnya? Penulis kitab ini mengatakan, kama zakarallahu dzalika fi qaulihi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang hal itu dalam firman-Nya dari surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim. Sebagian dari mereka, maksudnya orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah. Melemparkan kitab Allah kemana? Wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui, seakan-akan belum turun kepada mereka kitab Taurat. Jadi mereka tinggalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka ke belakang punggung mereka. Lalu apa yang mereka ikuti? Nah, pada ayat 102-nya dikatakan wattaba'u ma tatlu as-sayatinu ala mulki Sulaiman. Yang mereka ikuti adalah apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Nah, itulah yang diikuti oleh orang-orang Yahudi. Bukan kitab Taurat, tetapi kitab sihir yang mereka dapatkan dari syaitan, yang dibacakan oleh syaitan, yang katanya itu didapatkan dari masa kerajaan Sulaiman. Nah, ini orang-orang Yahudi yang hidup juga di masa Nabi, dan mereka termasuk orang-orang hidup juga di masa jahiliyah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi apa yang mereka lakukan itu selalu bertentangan dengan apa yang diserukan oleh nabinya, oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Kalau di zaman Nabi Muhammad, apa yang mereka lakukan senantiasa bertentangan dengan apa yang diserukan oleh
Rasulullah Muhammad SAW. Padahal apa yang diserukan oleh Rasulullah itu sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat. Jadi tidak jauh berbeda. Bahkan dalam Taurat sudah dijelaskan, juga dalam Injil, bahwa nanti kelak akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Itu ada. Tapi mereka mengingkari itu gara-gara mereka mengikuti sihir, ya. Lebih mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan. Maka di sini disebutkan, Allah menegaskan sebenarnya akan hadirnya seorang nabi dan rasul itu sudah ada termaktub dalam kitab Taurat, tapi mereka ingkari. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka temukan, yang mereka dapatkan tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi ini nanti akan senantiasa beramar ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari, dan akan mencegah kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan hal-hal yang baik bagi mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itsa, dan akan mengharamkan hal-hal yang buruk bagi mereka, wa yadh'u anhum yusrahum wal aglal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi ini akan meringankan beban dan belenggu yang ada pada mereka. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 157. Tapi mereka tidak mau ikut Muhammad SAW, orang-orang Yahudi. Seandainya mereka mau, tentu saja semua orang sekarang beragama seperti agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi karena mereka dari dulu tidak mau ikut, maka sampai sekarang mereka eksis, ya. Ada orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu mereka mengklaim tadi, mereka lebih memilih ajaran syaitan, yaitu tentang sihir. Kata mereka, sihir yang mereka ikuti, yang mereka pelajari, menurut klaim mereka itu diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Malah itu yang diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya, oleh orang-orang jahiliyah. Maka kalau kita baca lengkapnya Al-Baqarah ayat 102 tadi, saya bacakan, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Syaitanlah yang kafir. Syaitanlah yang mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Yang ngajarin sihir itu sebenarnya syaitan, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Cuma memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan kenapa bisa terjadi. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa sihir ini adalah ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya, ada banyak riwayat yang saya pernah ceritakan di Masjid Jabir itu, ya. Nah, salah satu di antaranya, waktu Nabi Sulaiman masih hidup, ada sekretaris beliau namanya Asif. Asif ini menulis semua apa atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini orang baik, orang terpercaya. Jadi semua apa yang disampaikan Nabi Sulaiman, catat, tolong catat, dicatat semua. Lalu setelah terkumpul oleh Asif, ini disimpan di bawah kursi Sulaiman. Kursi apa namanya? Kursi yang biasa diduduki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia seorang raja, punya kursi gitu, ya. Dia selalu duduk di kursi itu. Nah, catatan-catatan Asif ini disimpan di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, diambil catatan tersebut oleh syaitan. Lalu dari setiap 2 baris itu ditambahi, ditulisi oleh syaitan, fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufra. Ditambah-tambahi oleh syaitan kalimat-kalimat sihir, kalimat-kalimat kekufuran. Nah, itulah yang dilakukan oleh syaitan ketika mereka mendapatkan buku catatan dari Asib tadi. Nah, akhirnya ketika syaitan ini ketemu orang-orang, dia mengatakan hadzal ladzi kana Sulaiman ya'malu biha. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sulaiman. Ada semua di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akfarahu juhalun nas wasabbuhu. Orang-orang akhirnya menuduh Sulaiman telah kafir. Mereka mencela Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang menuduh Nabi Sulaiman kafir, yang mencela Nabi Sulaiman itu adalah juhalun nas. Orang-orang bodoh yang tidak berilmu. Lalu dikatakan wa waqafa ulama'uhum. Orang-orang alim di tengah-tengah mereka berusaha untuk menghentikan celaan mereka kepada Nabi Sulaiman, tuduhan mereka bahwa Nabi Sulaiman kafir. Ulama-ulamanya sudah berusaha menghentikan. Tetapi falam yazal juhaluhum yasubbunahu. Orang-orang bodoh di antara mereka terus mencela-cela Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan sampai zaman Rasul Muhammad SAW. Orang Yahudi masih sering mencela-cela Nabi Sulaiman. Bahwa Sulaiman yang mengajarkan sihir ini. Nah, lalu kemudian oleh Allah diturunkanlah surah Al-Baqarah ayat 102 sebagai bantahan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Maka tadi wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nah, ini sebagai ayat yang Allah turunkan untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, bahwa katanya Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu kebiasaan mereka. Lalu dikatakan sebenarnya Rasul Muhammad SAW ini itu sudah jelas tercatat dalam kitab Taurat ada, dalam Injil ada. Bahkan dikatakan innahum ya'rifuna Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka paham betul sifat-sifat Rasulullah yang akan datang. Karena di Taurat, di Injil sudah disebutkan. Pengetahuan mereka tentang Rasul yang terakhir yang akan datang itu sedetail pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, udah tahu sebenarnya. Akan tetapi mereka kafir, ya, kufur terhadap apa yang ada dalam kitab Taurat. Akhirnya mereka meninggalkan, tidak mengamalkan Taurat, dan akhirnya mereka malah berpaling kepada kitab-kitab sihir yang diajarkan oleh syaitan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka siapa saja, kata saya Saleh bin Fauzan, orang yang meninggalkan yang hak, kullu man tarakal haqqa fa innahu yubdala bil batil. Orang yang meninggalkan perkara yang hak pasti dia akan diuji dengan sesuatu yang batil. Siapa saja yang meninggalkan hak, maka dia nanti akan mengikuti sesuatu yang batil. Nah, oleh karenanya jangan pernah kita memalingkan diri kita dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekali kita berpaling dari Quran dan Sunnah, ya terus kita akan mengikuti kebatilan. Nah, itu bahayanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika seseorang itu menyimpang, maka Allah akan terus simpangkan, Allah akan terus palingkan hati mereka dari kebenaran. Oleh karena itu, sekali kita menyimpang, terus kita akan belok terus, ya, ke arah yang tidak benar. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum. Nah, kalau dalam kehidupan kita sekarang,
Ya, potret orang yang meninggalkan Quran Sunnah lebih tertarik kepada kata-kata tokoh misalnya. Kan ada tuh banyak ya. Ketika disampaikan kepadanya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran begini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis seperti ini. Mereka enggak mau. Mereka lebih bangga ketika mereka mengutip kata-kata filosof misalnya. Seorang ahli filsafat. Seorang tokoh dari barat misalnya. Ketika kita sampaikan Quran Sunnah, mereka tidak senang. Nah, ada model orang-orang seperti itu. Menurut mereka tidak ilmiah, tidak hebat, ya, dan seterusnya. Nah, ini maka orang-orang seperti itu dia akan terus berpaling dari al-haq, dari kebenaran. Nah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari keadaan orang-orang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini jadi kalau orang yang lebih suka memilih pendapat seorang tokoh daripada Quran Sunnah, itu tidak ubahnya seperti orang-orang jahiliyah atau orang-orang Yahudi yang digambarkan dalam bab ini tadi. Ini lalu gimana caranya supaya anak-anak kita, saudara kita, dia lebih bangga ketika apa yang akan disampaikannya itu dia kutip dari Al-Quran dan Sunnah. Caranya seperti apa? Tidak ada cara yang lain kecuali yang mempelajari Quran Sunnah. Kenapa sebagian teman-teman, saya punya teman-teman gitu ya, dia kalau ngobrol, kalau diskusi senang sekali mengutip pendapat tokoh ini, karena itu yang mereka pelajari. Nah, karena itu yang mereka pelajari, sehingga ketika berbicara mereka dengan bangga menyampaikan pandangan-pandangan tokoh yang dibacanya itu, pikiran-pikiran dari tokoh yang dibacanya itu. Padahal apa yang disampaikannya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Karena itulah yang dipelajari oleh mereka. Nah, oleh karena itu kita boleh mempelajari, silakan, selama itu baik, tetapi Quran dan Sunnah jangan ditinggalkan. Supaya apa yang kita sampaikan itu senantiasa terikat oleh Quran dan Sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, penjelasan dari masalah yang ke-16. Sekarang kita masuk ke masalah yang ke-17. Nah, masalah yang ke-17 di antara prinsip orang-orang jahiliyah adalah nisbatu batilihim ilal anbiya'i. Mereka biasa menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Jadi ketika mereka melakukan suatu kebatilan, oh ini dulu nabi juga begini. Apa yang kami lakukan juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh nabi. Nah, itu. Jadi mereka menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Dalilnya mana? Ayat yang sama dengan pada bab sebelumnya tadi. Jadi mereka menisbatkan sihir-sihir yang mereka lakukan itu dari Sulaiman. Ini ajaran Nabi Sulaiman. Nah, padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Dalilnya sama. Lalu dalil yang kedua surah Ali Imran ayat 67. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Sehingga apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya adalah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian dibantah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 67. Allah Taala mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan." Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Hanif itu lurus ya, selalu cenderung kepada yang hak, muslima, seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan seorang yang musyrik. Kita semua sudah tahu ya cerita bagaimana Nabiullah Ibrahim AS mengingkari kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya sampai akhirnya beliau dibakar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tapi mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu dulu Yahudi. Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani.
Padahal Taurat yang menjadi sumber kitab orang-orang Yahudi, Injil yang menjadi sumber kitab Nasrani, itu baru turun beberapa tahun, ya, ratusan tahun setelah wafatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak benar kalau mereka bilang Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Karena nggak ada dalilnya. Bahkan Allah katakan wa makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Tapi kalau kita mengklaim Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud semua Muslim, nah itu benar karena ada dalilnya. Nabi Ibrahim seorang Muslim. Mana dalilnya? Ya ini dalam surah Ali Imran ayat 67. Maka Allah bilang walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi kalau kita mengklaim semua nabi itu muslim karena memang ada dalilnya. Tapi klaim orang Yahudi, orang Nasrani, Ibrahim itu Nasrani, Ibrahim itu Yahudi, itu tanpa dalil dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi berdasarkan dua dalil ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mau menegaskan bahwa inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Nah, kalau kita sekarang di zaman ini apa ada orang yang seperti perilakunya orang-orang jahiliyah ini? Jadi menisbatkan kebatilan mereka kepada nabi. Ada. Bagaimana bentuknya? Bentuknya yaitu ada orang mengamalkan suatu amalan, padahal amalan itu tidak pernah diajarkan Nabi, lalu dia bilang ini ada hadisnya, padahal hadis itu hadis lemah atau hadis palsu. Nah, lalu mereka menisbatkan bahwa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi sudah bilang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jangan pernah kita menisbatkan suatu amalan yang dalilnya dhaif bahkan maudhu atau maudhu lebih parah lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tegas, sebaiknya kita jangan menjadikan hadis-hadis dhaif atau hadis maudhu, apalagi hadis maudhu ya, sebagai landasan amal kita. Kalau kita udah tahu ini lemah, sebaiknya ditinggalkan. Nah, itu. Kalau kita tetap mengamalkannya, nah, nanti kita termasuk golongan orang yang menisbatkan kebatilan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang para ulama dalam menyikapi hadis dhaif itu ada beberapa pandangannya. Ada yang menolak secara mutlak, pokoknya setiap hadis selama dia tidak sahih atau tidak hasan, tolak dalam segala urusan, mutlak. Masalah akidah, masalah ibadah, atau masalah fadhailul amal, ya, amalan-amalan utama, selama hadis itu dhaif, apalagi maudhu, palsu, tidak boleh diamalkan, kita tolak. Ada yang mengatakan boleh hadis dhaif diamalkan selama hadis tersebut berbicara tentang keutamaan-keutamaan amal. Kalau hanya masalah keutamaan-keutamaan amal, meskipun hadis itu dhaif, kita boleh mengamalkannya. Nah, itu pendapat yang kedua. Mereka mengatakan khusus untuk fadhailul amal, keutamaan amal, walaupun hadis dhaif kita boleh mengamalkannya. Nah, yang ketiga, ini yang paling mutawassit, ya, pertengahan di antara dua ini. Mereka mengatakan hadis dhaif bisa saja diamalkan jika satu, bukan dalam masalah akidah. Hadis itu tidak bicara soal akidah, boleh diamalkan. Tapi kalau soal akidah, soal keyakinan, soal hari akhir, soal alam gaib dan seterusnya, maka tidak boleh diterima hadis dhaif ini. Tapi kalau di luar masalah ini masih mungkin.
Tadi satu, selama dia tidak bicara dalam soal akidah. Yang kedua, selama hadis dhaif tersebut ya, ada yang mendukungnya dan pendukungnya ini hadisnya sahih, Contoh misalnya tentang keutamaan siwak. Ada hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa orang yang sholat kemudian dia bersiwak, maka akan ditanamkan untuknya 1000 pohon fil jannati, di surga. Yugrasulahu asyajaratu fil jannati, ya, alfu syajaratin fil jannah. Orang yang mau sholat bersiwak itu akan ditanamkan untuknya alfu syajaratin fil jannah, 1000 pohon di dalam surga. Itu dhaif hadisnya. Tapi ada hadis yang sahih. Nabi mengatakan, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu wa inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak khawatir menyulitkan umatku, maka niscaya aku akan perintah umatku untuk bersiwak setiap kali mau wudu dan setiap kali mau sholat. Itu hadisnya sahih. Nah, maka kita boleh bersiwak setiap mau wudu, mau sholat, bersiwak. Tapi bukan, sebenarnya kita tidak menyandarkan pada hadis lemah yang tadi pahalanya 1000 pohon di surga, tapi pada hadis yang sahih ini. Nah, selama memang ada pendukung yang sahih, tidak ada masalah. Walaupun nanti ditegaskan yang kita ikutkan yang sahihnya, bukan yang dhaifnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, terkait dengan bagaimana kita menyikapi hadis-hadis lemah yang katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah tahu lemahnya, maka sebaiknya yang paling selamat ya kita tinggalkan hadis lemah itu. Lebih baik kita mengikuti hadis yang sahih dan tidak mengamalkan amalan yang dasarnya adalah hadis yang lemah. Nah, ini banyak sekali ya bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali. Nah, ini penjelasan dari masalah yang ke-17. Dan yang terakhir, masalah yang ke-18. Tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'a izharihim tarkat tibahi. Jadi mereka menisbatkan kontradiksi penisbatan mereka. Mereka menisbatkan kepada Nabi Ibrahim, tetapi apa yang mereka lakukan, yang mereka nampakkan itu meninggalkan mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu. Jadi mereka kontradiksi, tidak konsisten dalam menisbatkan diri. Katanya mereka ikut Ibrahim. Mereka bagian Nabi dari pengikut Nabi Ibrahim. Tapi kenyataannya yang mereka nampakkan, mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah ya, atau orang-orang Yahudi. Nabi Ibrahim jelas sekali disebut Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, atau Abul Anbiya ya. Abul Anbiya, bapak para nabi, disebut juga Abu Tauhid ya, bapaknya yang mengajarkan Tauhid. Beliau ini betul-betul berlepas diri, al-bara'atu minal musyrikin, melepaskan diri beliau dari kemusyrikan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya saya adalah pengikut Nabi Ibrahim, harusnya dia meninggalkan kesyirikan, tidak justru malah melakukan kesyirikan. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka melakukan kesyirikan. Apa yang mereka lakukan menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, di zaman kita sekarang ini ada orang menisbatkan dirinya kepada tokoh-tokoh gitu ya, kepada Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad. Padahal apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh imam-imam yang 4 itu. Contoh misalnya,
Ada orang mengaku sebagai pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi dia senang sekali melecehkan atau menghina wanita-wanita muslimah yang menggunakan niqab atau cadar. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i, para ulama yang dulu ya yang mengikuti pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka justru sangat menganjurkan wanita-wanita muslimah itu menutup wajahnya atau menggunakan niqab, bahkan ketika sholat sekalipun. Ketika sholat, kalau di situ ada laki-laki ajnabi, ya, bukan mahram. Jadi seperti kita di sini ada ibu-ibu, kita sholat di sini, kita bisa melihat begitu ya. Itu sangat ditekankan untuk menggunakan niqab, menggunakan penutup wajah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, tetapi ada orang dia mengklaim dirinya pengikut mazhab Asy-Syafi'i, postingan-postingannya mencerminkan kebencian luar biasa kepada wanita-wanita yang berniqab. Kan ini ngaco orang seperti itu. Dia menisbatkan dirinya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi dia mencaci maki orang yang berusaha untuk mengamalkan suatu amalan yang oleh Imam Asy-Syafi'i sangat dianjurkan bagi wanita-wanita muslimah. Nah, ini contoh ya, sedikit contoh apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, termasuk dalam masalah akidah ya. Dalam masalah akidah yang kita sering bahas gitu ya. Mereka mengaku pengikut imam ini, yang 4 tadi ya. Dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah. Padahal apa yang mereka ikuti itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i atau oleh imam 4 mazhab. Maka ada kitab judulnya Aqidah Al-A'immah Al-Arba'ah, Aqidah Imam yang 4. Nah, itu penting saya kira dibaca ya, bagaimana mereka memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi sampai masalah yang ke-18 ya. Semoga kita bisa menjauhi semua kebiasaan orang-orang jahiliyah ini dan sehingga kita selamat ya dari kebatilan-kebatilan mereka. Allah taala a'lam bishawab. Ya, monggo Bapak sekalian. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali ada hal yang mau Bapak Ibu tanyakan, kami persilahkan. Bisa berkaitan dengan bab ini atau bab sebelumnya. Monggo. Ada? Ya silakan Pak Jazin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim. Ya. Ini minimal. Ya. Kenapa kalau kita berdoa harus menggunakan tangan? Karena ada juga orang tidak berdoa atau tidak. Itu sebaiknya mana yang kita? Ada yang angkat tangan, ada yang tidak gitu ya. Ya. Oh, ada yang ke atas ya. Ya. Baik, itu yang benar yang gimana gitu Pak ya? Baik, terima kasih Pak. Itu saja Pak Jazin. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, apakah betul Islam itu sudah ada dari dulu? Iya, sudah ada. Buktinya tadi, ya, ayat yang kami bacakan dalam surah Ali Imran. Kalau kita buka tadi, bapak-bapak yang bawa handphone bisa dibuka tuh surah Ali Imran ayat 67. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, tetapi beliau itu adalah hanifan muslima. Orang yang hanif itu selalu cenderung kepada kebenaran,
muslimah, seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk golongan orang yang syirik. Dari ayat inilah kita jadi tahu, oh, nabi-nabi dulu itu sudah muslim memang. Nah, sudah sama seperti kita, namanya seorang muslim. Muslim itu sendiri apa maknanya? Nah, muslim sendiri artinya adalah al-inqiyad. Al-inqiyad, inqiyad itu tunduk. Tunduk kepada apa? Kepada Allah. Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa saja yang tunduk kepada aturan Allah, taat kepada aturan Allah, itulah seorang muslim. Yang tidak tunduk berarti dia bukan muslim. Karena makna aslama yuslimu itu tadi al-inqiyad. Nabi-nabi semua tunduk pada aturan Allah. Nabi-nabi dulu semua tunduk dan taat kepada Allah. Maka mereka disebutnya muslim. Hanya saja seperti yang kita sudah pernah bahas pada bab-bab sebelumnya, ada muslim Islam dalam arti umum, ada Islam dalam arti khusus. Nah, ketika kita bicara Islam dalam arti umum, itu tadi maknanya. Setiap hamba Allah yang tunduk kepada aturan-aturan Allah, kepada perintah dan larangan Allah, maka dia seorang muslim, dia Islam. Itu makna Islam ala sabilil am, ya. Makna Islam dilihat dari sudut pandang yang umum. Tapi ada Islam ala sabili al-khas, dilihat dari sudut pandang yang khusus. Apa itu Islam secara khusus? Islam atau Muslim secara khusus adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Islam dalam arti khusus. Jadi para nabi itu mereka Muslim, karena memang mereka semua taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kitabnya apa? Ibrahim diberi ada namanya Suhuf Ibrahim. Dalam surah Al-A'la ya. Suhuf apa? Ada ya? Di mana tuh ayatnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, jadi ada suhuf. Suhuf itu ya kitab-kitab wahyu yang Allah berikan dari suhuf-suhuf. Cuma kalau dalam bentuk kitab, suhuf itu lembaran-lembaran ya, syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim diantaranya. Ibrahim punya suhuf, Musa punya suhuf, tapi ada kitab Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Nah, itu kitabnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita berdoa, ada yang begini, ada yang begini, ada yang tidak angkat tangan. Hukum asal berdoa, adab dalam berdoa pada dasarnya adalah dianjurkan untuk angkat tangan. Angkat tangan. Dalilnya yaitu hadis Nabi ketika Rasulullah menceritakan ada seseorang yang yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang. Asa wa akbar, rambutnya kusut, bajunya berdebu. As-asa wa akbar. Nah, kemudian summa madda yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit seperti ini. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Tetapi wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustadabu dzalika. Tapi sayang nih orang, dia sebenarnya secara keadaan sudah sangat layak untuk diijabah ketika dia berdoa. Dia dalam keadaan lemah, dia sedang safar. Maka safar dalam perjalanan itu diantara waktu yang mustajab. Nah, diantara doa yang mustajab waktu safar. Dia safar udah dia lakukan, lemah, lalu dia udah angkat tangan seperti ini, lalu kemudian dia sudah menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Udah dia penuhi keadaan terbaik untuk berdoa dan supaya doanya itu diijabah. Tapi sayang kata Rasul,
mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram dari yang haram-haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Anna yustajabu dzalika. Bagaimana mungkin orang seperti ini diijabah doanya? Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa di antara etika dalam berdoa itu adalah yarfa'u yadayhi ila sama, seperti ini. Nah, itu yang dasarnya itu. Lalu kok ada orang yang ketika berdoa tidak angkat tangan? Nah, Bapak sekalian, di antara yang berdoa tidak angkat tangan menurut sebagian ulama adalah saat kita selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu 5 waktu, itu tidak dianjurkan berdoa angkat tangan, karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Nah, ada kitabnya ya, saya punya kitabnya. Jadi Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan angkat tangan setelah sholat fardu berdoa itu tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, karena Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Nah, lalu gimana kalau kita mau berdoa, berdoanya tidak angkat tangan? Kenapa? Karena Rasul sudah berdoa dalam sholat. Jadi Rasul itu memperbanyak doa dalam sujudnya, memperbanyak doa ketika tasyahud terakhir. Itu dalam sholat. Setelah selesai sholat yang dilakukan zikir, istighfar, zikir sholat itu, zikir sholat yang kita insya Allah sudah hafal semua. Udah. Kalau toh kita mau berdoa, karena imamnya cepat sujudnya, imamnya cepat tasyahudnya, kita nggak sempat doa banyak-banyak. Nah, baru kita berdoa setelah selesai sholat. Cuma menurut tadi saya Muhammad Jamil Zainu ya, kalau tidak salah penulis kitabnya, kita tidak angkat tangan untuk mengikuti Rasul SAW, karena tidak ada satupun dalil yang menegaskan bahwa Rasul angkat tangan berdoa ketika selesai sholat fardu. Yaitu, tapi kalau kita potong dulu dengan sholat sunnah ba'diyah, nah baru boleh setelah sholat sunnah ba'diyah angkat tangan. Ya, Allah Ta'ala alam. Itu yang kami baca ya dari salah seorang ulama. Lalu angkat tangan ini khusus, angkat tangan ini waktu khutbah Jumat, waktu khatib menutup khutbah yang kedua dengan berdoa kepada Allah adalah dengan mengisyaratkan tangan ke atas seperti ini. Nah, dulu pernah ada ya, sahabat berdoa begini, lalu ditegur oleh sahabat yang lain. Ya, semoga Allah hinakan kedua tangan itu, kata si sahabat yang tahu ya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau berdoa saat menyampaikan khutbah Jumat, tangannya tidak begini, tetapi asyara ya, bi sababatihi. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya seperti ini. Nah, ini yang banyak orang belum tahu ya, banyak khatib yang masih ada khatib yang ketika doa seperti ini. Sebenarnya waktu khutbah Jumat ya berdoanya keadaan tangannya seperti ini. Jadi itu Pak, itu hanya khusus waktu khatib Jumat saja. Nah, selain itu tadi angkat tangan. Yang terbaik adalah angkat tangan. Ya Allah Ta'ala. Itu Pak Jazim dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sementara ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.